Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara jajaran para sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan pelajaran berharga dari lisan yang beliau ucapkan, perkataan yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Beliau sampaikan, al-bala'u muwakkalun bil qawli awil mantiq. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya bala, cobaan, ujian atau semacamnya yang kita nilai negatif sebagai ganti dari ucapan ataupun lisan yang mengutuk atau mencela. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering terjadi ucapan-ucapan yang tidak senonoh atau bahkan cenderung menghina dan melecehkan. Dan ini fakta di lapangan, khususnya di sosial media. Baik itu orang-orang kafir mencela orang-orang mukmin ataupun antar saudara seiman seakidah juga terjadi cela mencela, caci mencaci. Maka pelajaran yang berharga bersumber langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sampaikan bukti bahwa lisan yang kotor akan membawa keburukan yang Allah kehendaki itu sebagai cobaan atau bahkan azab. Di dalam Al-Maidah ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang Yahudi yang mereka mencela, tapi yang dicela bukan hanya manusia, bukan nabi dan rasul, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qalatil yahudu, di saat orang-orang Yahudi berkata, yadullah maglulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan cacian Yahudi kepada Allah. Jadi levelnya Yahudi itu bukan hanya menghina Nabi dan Rasul, apalagi cuma antar manusia. Zat yang mengatur alam semesta, yaitu Rabbul Alamin, dihinakan. Mereka katakan tangan Allah terbelenggu. Maka walu'inu, Allah melaknat mereka.
Rasulullah SAW sering sekali memberikan nasihat-nasihat berharga. Di antaranya yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Jangan sekali-kali mencela sahabatku. Jika kalian berinfak emas segunung Uhud yang ada di Madinah, tidak akan mampu menyamai infaknya sahabat Nabi satu mud. Satu mud itu para ulama kontemporer mengukurnya kurang lebih 490 gram emas. Tidak bakal sebanding. Kita infak segunung Uhud emas tidak ada bandingannya dengan 490 gramnya sahabat berinfak. Wala nasifah, atau bahkan separuhnya, 200 sekian gram emas, tidak sampai 1/4 kilo. Itu level para sahabat. Jadi kalau di antara kaum muslimin masih ada yang menghinakan Abu Bakar, melecehkan Umar bin Khattab, dan mengunggulkan Ali bin Abi Thalib bahkan sampai di status Tuhan, maka ini bukan dari kalangan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punggawa tabi'in Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau pernah dipenjara. Tapi penjaranya terkait dengan ketidakmampuan beliau melunasi hutang. Jadi penjara di zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan zaman keemasan Islam, penjaranya itu hanya untuk orang-orang yang mengkhianati perjanjian, yang belum melunasi hutang piutang, itu masuk penjara. Bukan masalah pidana, pembunuhan, pencurian, kisos, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, dibunuh, pencurian dipotong tangannya. Ini keadilan, ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh penjara. Penjara yaitu bagi orang-orang yang rata-rata kasusnya perdata. Lah bagaimana bisa Imam Hasan Al-Basri, muridnya Aisyah radhiyallahu anha, bisa masuk penjara disebabkan karena jualan minyak samin, minyak yang biasanya untuk konsumsi, kemudian butuh modal, dapat utangan modal, dijadikan kulaan minyak samin. Suatu malam ada seekor tikus nyemplung ke minyak saminnya, jualannya Hasan Al-Basri. Maka beliau paham bahwa ini madharat, ya, karena bangkai tikus masuk ke minyak samin, ya, di drum-drumnya minyak samin itu, maka minyak saminnya dibuang semuanya oleh Hasan Al-Basri, sehingga beliau pun mendapati kerugian dan di waktu tempo jatuh pelunasan tidak mampu bayar utang. Akhirnya beliau dijebloskan ke penjara. Dan pada saat itulah beliau teringat, sesungguhnya kerugianku saat ini disebabkan aku pernah bertemu seseorang dan aku panggil, ya muflis, wahai orang yang rugi. Disebabkan oleh lisanku ini, aku sekarang mengalami kerugian. Senada dengan Imam Ibnu Sirin, sama-sama tabi'in, pernah mengucapkan kepada seseorang, ya muflis, wahai orang yang rugi. Maka saat itu tersadarkan dan ini adalah dosa menurut Ibnu Sirin. Maka beliau nunggu balasan dari Allah, dan ternyata Allah memberikan cobaan kepada Ibnu Sirin 40 tahun berikutnya. Dan di 40 tahun kemudian itu Ibnu Sirin baru ingat, oh iya, aku sekarang rugi gara-gara ngelokne wong rugi. Ini pelajaran yang berharga. Bahkan di kita pun yang mayoritas
Orang Jawa juga ada pepatah, wong sing alok biasane melok, alok-alok sing elek biasane katutnya elek. Amr bin Syarahbil radhiyallahu anhu, masih orang-orang dari kalangan tabi'in, itu pernah berkata, "Lau ra'aitu rajulan yurdhi ghanaman fadhahiktu." Kalau aku melihat ada orang nyusu kambing, bukan merah susu kan, nyusu, jadi langsung nyedot ya ke netek ke kambing langsung, itu kan sesuatu yang lucu zaman dulu. Kemudian aku terbahak-bahak, aku tertawa, maka sungguh aku tersadarkan, fakhasyitu an akuna mislahu, dan aku sungguh takut aku nanti bakal menjadi orang yang seperti itu. Saiki aku menertawakan orang yang nyusu langsung naik wedhus, jebule sesuk atau somben aku sing nyusu wedhus. Itu ketakutan orang-orang di zaman dahulu. Beda dengan zaman sekarang. Sekarang enek wong kepleset guyu, enek wong tiba ngakak, ada orang yang rugi, dibully, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Bahkan zaman sebelum itu, ketika Asiyah istri Fir'aun mendapatkan bayi yang tak lain dan tak bukan adalah bayi Musa alaihissalam, kemudian beliau sampaikan, ini bisa menjadi qurratu ainin li walak. Berkata kepada suaminya itu Fir'aun, ini bisa menjadi penyejuk hati dan mata aku dan kamu. Ketika dibuka petinya ternyata bayi laki-laki, Fir'aun kemudian menjawab, penyejuk matamu tapi bukan penyejuk mataku. Ya, ucapan lisan Fir'aun, Allah takdirkan kelak Fir'aun mati ya akibat dari memusuhi bayi yang disebutkan dengan lisannya bukan menjadi bayi yang menyejukkan mata. Maka ini beberapa pelajaran terkait dengan menjaga lisan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara tips supaya kita terjauhkan dari celaan atau tetap legowo sabar ketika celaan itu menghampiri, sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicela sebagai dukun, sebagai tukang sihir, sebagai penyair dan lain seterusnya. Dan itu membuat beliau sempit dadanya. Ya, karena yang mencela beliau rata-rata suku-suku yang di bawahnya Quraisy. Kalau sama-sama Quraisy masih mending, levelnya sama. Tapi terkadang suku-suku pinggiran-pinggiran Mekah yang levelnya jauh dari suku Quraisy, maka sebagai manusia beliau pun juga merasa sesak dadanya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang ada di dalam Quran surat Al-Hijr ya. Beliau diminta untuk bersujud fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Hei Muhammad, bertasbihlah kepada Allah, ingat kepada Allah, dan dirikanlah sholat, memperbanyak rukuk, memperbanyak sujud. Ya, sehingga dengan kita mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan kita mengingat Allah, hati akan jembar, hati akan legowo. Dan bagi yang lain juga yang masih menghina secara fisik, ya, body bullying dan lain seterusnya, ingat
sahabat-sahabat yang utama seperti Ali bin Abi Thalib itu juga pernah dilecehkan. Mohon maaf, Ali itu perawakannya rambutnya buta. Maka ketika mau mencela Ali dari sisi akhlak nggak ketemu, mau mencela Ali bin Abi Thalib dari sisi kelihayan berperang, keberanian tidak ketemu. Maka orang-orang kafir Mekah, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik hanya mendapati secara fisik Ali bin Abi Thalib buta. Maka kemudian mereka mencela Ali tidak punya rambut, dan turunlah Quran, ya, beberapa potongan ayat, diantaranya ayat ke-29 dari surat Al-Mutaffifin. Ya, jadi ringkesnya, di antara para sahabat ada yang buta. Umar bin Khattab buta, Umar bin Abdul Aziz juga buta, tetapi mereka adalah orang-orang yang surga siap untuk mereka masuki. Dan semoga kita terjauhkan dari lisan-lisan yang kotor, lisan-lisan yang penuh dengan hinaan, dan semoga Allah menjaga kita mulut yang banyak terbasahi dengan zikrullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ihdim a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.